Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadi fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Adabul Ishrah wa Dzikr Suhbah wal Ukhuwah. Dan kita sampai pada pembahasan terakhir sebelumnya tentang tarkul hasad. Di antara adab dan etika Islami di dalam bergaul adalah meninggalkan sifat hasad, yaitu karahiyat ma an'amallahu 'alal ghair, ma an'amallahu bihi 'alal ghair. Membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itulah hasad, sehingga harus ditinggalkan. Nabi SAW bersabda, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat, maka jangan hasad. Demikian pula sebaliknya, ketika orang itu melihat saudaranya yang lain mendapatkan nikmat, maka jangan membalas dengan sifat hasad. Adapun adab berikutnya, adab yang pertama di pagi hari ini yang akan kita pelajari dari kitab ini insyaallah. Penulis rahimahullah mengatakan, wa minha alla yuwajihahum bima yakrahun. Di antara adab dan etika yang baik di dalam pergaulan di antara sesama manusia, terlebih al-ikhwan, saudara-saudara yang satu akidah, satu iman dan satu manhaj, adalah alla yuwajihahum bima yakrahun. Tidak menghadapi mereka, menghadapi saudara-saudaranya itu dengan sikap yang tidak mereka sukai. Dengan sikap yang tidak mereka sukai. Tidak menyikapi sahabatnya, saudaranya dengan sikap, dengan ucapan, perbuatan, raut wajah yang mungkin tidak disukai oleh mereka. Sebabnya adalah karena Rasulullah SAW melarang hal itu. Rasulullah SAW melarang kita menampakkan di hadapan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, perbuatan, ucapan, dan raut wajah yang tidak disukai olehnya. Bahkan Nabi SAW memerintahkan hal yang sebaliknya. Beliau menyatakan bahwa berusaha menyenangkan orang lain, terlebih seorang mukmin, itu termasuk afdhalul a'mal. Amalan yang paling afdhal, paling utama. Rasulullah SAW bersabda seperti yang diriwayatkan di dalam kitab At-Tabarani, Mu'jam Awsat At-Tabarani. Beliau SAW bersabda, afdhalul a'mal idkhalus surur 'alal mu'min. Termasuk amalan yang paling afdhal, paling utama
adalah idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan, yakni berusaha menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan terhadap seorang mukmin. Itu termasuk amalan yang paling utama. Menunjukkan bahwa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Maka ya, bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan, atau dengan raut wajah yang menyenangkan. Kita upayakan menyenangkan saudara kita ini sebisa mungkin. Terlebih jika saudara kita ini membutuhkan bantuan kita, maka jelas di antara upaya untuk menyenangkannya dan membahagiakannya adalah membantunya terkait dengan kebutuhannya itu. Beliau penulis rahimahullah menyebutkan secara singkat terkait dengan adab ini. Beliau hanya mengatakan seperti yang kita baca tadi, kemudian beliau mengatakan fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an dzalik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sikap seperti itu, ya, menyikapi saudara dengan sikap dan perbuatan yang tidak dia sukai. Kemudian penulis rahimahullah langsung menyebutkan adab pergaulan yang berikutnya. Beliau rahimahullah mengatakan wa minha mulazamatul haya'i fi kulli hal. Dan di antara adab yang baik di dalam pergaulan dengan sesama manusia, terlebih sesama mukmin, terlebih sesama Ahlussunnah wal Jamaah adalah mulazamatul haya' fi kulli hal. Ya, selalu bersikap malu di setiap keadaan, yakni menjaga rasa malu. Jangan sampai ketika kita bergaul, ya, dengan anggapan bahwa orang ini sahabat karib saya, sahabat dekat saya, insya Allah nggak masalah. Akhirnya tidak memiliki sifat malu sedikit pun, ya, di hadapan dia. Ya, sembarang dalam berucap pada akhirnya, atau sembarang dalam berbuat pada akhirnya, yang tanpa disadari pada awalnya ternyata menimbulkan keretakan dan kerusakan hubungan. Sembarangan soalnya. Karena tidak menjaga rasa malu. Ya, bukan berarti ya kita pekewan tidak. Tetapi jangan lupa, ya, haya atau rasa malu, ya, itu pada dasarnya adalah sifat yang positif. Sehingga tetap harus dijaga di setiap keadaan. Ya, walaupun rasa malu kita tentunya berbeda-beda terhadap satu orang dengan orang lain, wajar. Tapi jangan sampai hilang sama sekali dengan anggapan bahwa ini adalah teman dekat kita, sehingga nggak punya malu sedikit pun, sembarang dalam berucap, ternyata tersinggung. Sembarang dalam berbuat, tersinggung juga, tersakiti. Ternyata di belakang bilang, oh ternyata saya kira fulan orangnya baik, ternyata kok tersinggungan. Bisa jadi bukan fulannya yang salah, tapi kitanya yang kurang malu. Kurang memiliki rasa malu ketika berucap, ketika berbuat dan bersikap. Adapun di antara dalil yang, ya, menegaskan pentingnya sifat malu dan sikap malu adalah seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di qaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'un aw sittun baban. Iman itu ada 70 sekian, atau disebutkan 60 baban pintu. Iman itu ada 70 sekian pintu atau 60 pintu. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan redaksi iman itu 70 sekian atau 60 sekian bagian. Juz'an, bagian. Afdaluha syahadatu an la ilaha illallah. Ya. Bagian atau cabang, ya, diriwayatkan yang lain, disebutkan di dalam riwayat yang lain itu syu'bah, ya. 70 atau 60 sekian cabang syu'bah. Ya, cabang atau pintu keimanan yang paling afdalnya, paling utamanya adalah syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Ya, tentu yang dimaksud bukan hanya syahadat secara lisan, namun juga syahadat dengan qalbu. Ya, meyakini
makna syahadat la ilaha illallah yang benar itu apa di dalam qalbunya, kemudian dia nyatakan dengan lisannya. Itulah cabang keimanan yang paling tinggi, paling utama. Wa adnaha imatatul adha 'anil thariq. Dan cabang keimanan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Benda-benda yang mengganggu, batu besar atau kayu, ya, atau paku dan lain sebagainya yang mengganggu di jalan, singkirkan. Maka itu cabang keimanan yang terendah. Itu bagian dari iman, namun terendah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, inilah syahidnya. Kalimat inilah yang dimaukan oleh penulis rahimahullah di dalam hadis ini. Al haya, dan rasa malu adalah syu'bah, satu cabang dari keimanan. Ya. Sehingga rasa malu itu bagian dari iman. Ya. Kalau demikian, ya jangan sampai rasa malu itu kita singkirkan, kita buang dengan alasan tertentu. Oh, ini saudara kita, saudara saya, ngapain saya malu? Jangan. Ya, tetap ada rasa malu untuk menjaga sikap dan perbuatan kita. Rasa malu itu diperlukan untuk apa? Untuk menjaga sikap, perbuatan, dan ucapan kita biar nggak sembarangan. Ya. Oleh karena itulah diterangkan oleh para ulama seperti oleh Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah di dalam kitab Rawdatul Uqala. Ya, apa pengertian al-haya yang kita terjemahkan biasanya dengan rasa malu? Pengertian al-haya adalah ismun yashtamilu ala mujanabatil makruh minal khisal. Haya itu adalah sebuah istilah, ya, sebuah istilah yang mencakup sikap mujanabatul makruh minal khisal, mencakup sikap menjauhi perangai-perangai yang tidak baik, yang tidak disukai, ya, menurut pandangan syariat. Nah, dari definisi ini terfahami bahwa memang rasa malu itu diperlukan agar ucapan kita terjaga. Oh, malulah, masa saya mengatakan seperti ini? Ya, agar perbuatan kita terjaga, malulah, masa saya mau melakukan perbuatan ini? Malu, rasa malu. Ya, jadi perlu, penting. Ya, oleh karena itulah orang yang qalilul haya, sedikit rasa malunya, atau na'udzubillah tidak memiliki rasa malu, maka ucapannya, serampangan, perbuatannya juga sembarangan, na'udzubillah. Nah, kemudian beliau rahimahullah menyebutkan hadis yang lain, dan ini dalil yang kedua sebagai penegas pentingnya rasa malu. Beliau rahimahullah mengatakan, wa qala rajulun lin-nabiy alaihi salam. Dan ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ausini, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku, berilah nasihat, wajangan untukku. Qala, beliau mengatakan, istahyi minallahi azza wa jal kama tastahyi rajulan min salihi qaumik. Istahyi, malulah engkau kepada Allah azza wa jalla sebagaimana engkau malu kepada seseorang dari kaummu yang saleh. Malulah kepada Allah sebagaimana kamu malu kepada orang saleh di antara kaummu, di antara masyarakatmu, warga sekitarmu, malu. Demikian juga malulah engkau kepada Allah azza wa jalla. Hadis ini ya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan redaksi yang mirip dengan itu. Redaksi yang mirip dengan itu. Ya. Redaksinya adalah istahyi minallah wastahyi minallah istihya'aka rajulan min ahlik. Malulah engkau kepada Allah sebagaimana rasa malumu kepada seseorang dari keluargamu atau masyarakatmu dan semisalnya. Redaksinya mirip. Intinya adalah menetapkan ada dua macam rasa malu, yaitu rasa malu kepada siapa? Rasa malu kepada Allah, dan yang kedua rasa malu kepada
sesama manusia. Memang demikianlah para ulama membagi al-haya. Mereka membagi al-haya, rasa malu menjadi dua macam ini. Ya, rasa malu terbagi menjadi dua macam. Ya, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama dan disebutkan pula oleh Ibnu Hibban rahimahullah di dalam kitab beliau Rawdatul Uqala, al-haya hayaan. Rasa malu itu ada dua macam. Salah satunya adalah istihya'ul 'abdi minallah. Rasa malu seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan itu? Rasa malu kepada Allah itu bagaimana? Kata beliau, indal ihtimam bimubasyarati ma khatara alaih. Ketika dia memikirkan atau meniatkan atau menginginkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, kepengin sesuatu, tapi ini dibenci oleh Allah, malulah. Malu kepada Allah. Jangan sampai lupa. Ya. Atau menyingkirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, ketika kita teringat dengan sesuatu yang diharamkan atau terfikirkan, menginginkan, terdorong oleh hawa nafsu, maka yang mendorong kita ya untuk menjauh dari niat yang buruk tersebut sehingga mengurungkan niat tersebut adalah rasa malu kita kepada Allah taala. Oleh karena itu, rasa malu kepada Allah taala sangat penting. Ya. Sampai-sampai para ulama menyebutkan di antara bentuk rasa malu kita kepada Allah Ta'ala adalah kita tidak menampakkan aurat kita walaupun kita sendirian. Ya. Walaupun kita sendirian. Ya. Kecuali ketika ada kebutuhan mandi misalkan. Ya. Adapun ketika tidak ada kebutuhan, maka di antara bentuk rasa malu kepada Allah adalah kita menutup aurat kita. Kenapa? Karena kita yakin, karena kita beriman bahwa Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala gerak-gerik kita. Allah Maha melihat segala sesuatu. Kalau kita yakin, berarti Allah akan melihat kita ini. Masa saya tidak menutup aurat? Ya. Sehingga sebisa mungkinlah yang saya mampu kan menutup aurat ini pakai baju. Ya. Walaupun Allah ya tetap Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Walaupun tertutup baju, tetapi yang saya mampu adalah ini, ya sudah. Itu di antara bentuk adab yang baik kepada Allah Ta'ala. Adapun rasa malu, macam rasa malu yang kedua, al-haya, adalah al-haya minal makhluqin. Rasa malu kepada sesama makhluk. Kalau yang pertama tadi, malu kepada Allah. Yang kedua ini malu kepada sesama makhluk. Ya. Adapun ya bentuk rasa malu kepada sesama makhluk itu bagaimana? Telah kita singgung tadi. Rasa malu yang mencegah kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, yang tidak baik. Tidak baik menurut syariat. Ya. Di hadapan sesama makhluk ini tidak baik, jangan dilakukan. Atau tidak baik menurut apa? Urf. Menurut urf. Ya, anggapan masyarakat, tradisi masyarakat, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, kita harus memperhatikannya. Tradisi masyarakat, anggapan, pandangan masyarakat, ya, baik atau tidaknya sesuatu, ini harus kita perhatikan. Selama itu tidak menyalahi syariat. Menurut masyarakat sini, misalkan ini baik atau enggak? Tidak baik, ya sudah. Ya, menurut masyarakat sini, perbuatan ini atau ucapan ini baik atau tidak? Baik, ya sudah, kita terima selama itu tidak menyalahi syariat. Demikianlah yang diterangkan oleh para ulama. Karena itu termasuk bab termasuk adat, ya, maka harus diambil, harus diperhatikan urf masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan dalil yang ketiga yang menyebutkan pentingnya rasa malu. Sehingga jangan sampai kita melupakan rasa malu walaupun dengan alasan ya, orang yang di hadapan kita adalah orang yang dekat dengan kita, ngapain malu-malu misalkan. Sehingga hilang rasa malu sama sekali. Naudzubillah, jangan sampai. Dalil yang ketiga ini adalah sabda Nabi SAW. Wa qala, beliau bersabda, al-haya'u minal iman. Wal imanu fil jannah.
wal badza'u minal jafa wal jafa'u minan nar. Beliau bersabda, al haya'u minal iman. Haya, rasa malu itu bagian dari iman. Ya. Maknanya sama dengan hadis yang kedua tadi, bagian dari iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Sehingga jangan sampai hilang rasa malu tersebut dalam keadaan apapun. Al haya minal iman. Wal iman fil jannah. Dan iman itu ya, letaknya ada di dalam jannah. Jadi sifat malu bagian dari iman, ya, dan iman itu keberadaannya, kesudahannya di akhirat nanti adalah di dalam jannah. Oleh karena itulah yang masuk ke dalam jannah hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang hidup di muka bumi ini, yang masuk ke dalam jannah hanya orang-orang yang beriman. Karena iman itu letaknya di dalam jannah, dan ternyata ya di antara cabang-cabang keimanan itu adalah al-haya, rasa malu, sehingga jangan sampai hilang. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat yang berlawanan dengan al-haya. Beliau mengatakan wal badza'u minal jafa. Dan badza itu ya rasa atau tidak memiliki rasa malu. Di antara bentuknya adalah ucapan-ucapan yang kotor, yang tidak pantas, ya, tidak layak untuk diucapkan. Itu badza, berlawanan dengan al-haya. Sehingga jangan sampai di dalam berinteraksi dengan sesama sahabat, saudara, ya, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, yang kotor, ya. Karena itu adalah al-badza, dan kata beliau wal badza'u minal jafa. Badza itu bagian dari jafa. Jafa itu berarti sifat keras. Sifat keras, sifat kasar, ya, yang semestinya tidak dimiliki oleh seorang mukmin. Terus kenapa memang kalau punya sifat jafa? Kata beliau wal jafa'u finnar, dan sifat keras, sifat kasar itu letaknya di dalam neraka. Ya, oleh karena itulah ya ahlun nar, penduduk neraka, itu diantara sifat mereka ketika masih hidup di dunia adalah keras, kasar, ya, dan semisalnya, tidak memiliki sifat rahmat, ya, lembut, na'udzubillah, ya. Oleh karena itu seperti tadi al-haya, rasa malu jangan sampai hilang ketika berinteraksi dengan sesama ikhwan. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan adab yang berikutnya di dalam al-ishrah, muasyarah, pergaulan. Dia mengatakan wa minal muasyarati sidqul muru'ati wa safa'ul mahabbah. Dan di antara adab di dalam pergaulan adalah sidqul muru'ah wa safa'ul mahabbah. Ya, safa'ul mahabbah yakni rasa cinta yang tulus. Tulus mencintai, menyayangi saudara kita. Harus tulus. Ya, harus tulus. Fa innaha la tatimmu illa bihima. Karena pergaulan yang baik, keeratan hubungan, keharmonisan di antara sesama manusia sama muslim mukmin, apalagi Ahlussunnah wal Jamaah, komunitas ini tidak akan terwujud dengan baik kecuali dengannya, kecuali dengan ketulusan cinta, sayang. Ya, tulus dalam mencintai, tulus dalam menyayangi, bukan cuma pura-pura di depan senyum, ya, negur sapa, padahal di dalamnya membenci saudaranya. Na'udzubillah. Tulus mencintai. Kalau ya ada pertanyaan terus, kenapa ya? Apa yang bisa mendorong saya untuk mencintai saudara saya dengan tulus? Jawabannya, yang mendorong kita untuk mencintai saudara kita secara tulus adalah imannya, akidahnya, manhajnya. Keyakinannya adalah keyakinan salafus salih, sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Kenapa saya tidak mencintainya? Ya, akidahnya, manhajnya adalah manhaj sahih, manhaj yang benar. Allah Subhanahu wa taala mencintai golongan yang manhajnya seperti ini. Kenapa saya tidak mencintai mereka?
sebagaimana Allah telah mencintai mereka. Walaupun ya namanya manusia tetap ada kekurangan di sana sini, kelemahan, ya, tetapi pada prinsipnya dia adalah orang yang bermanhaj baik, manhajnya baik. Ya, adapun kekurangan maka itu ya sifat manusia memang. Kalau tidak pernah salah, tidak pernah berdosa, itu namanya bukan manusia. Ya, yang sifatnya seperti itu adalah malaikat. Ya, yang sifatnya seperti itu adalah malaikat. Oleh karena itu ya harus kita pahami, ketika ada kesalahan di antara saudara kita, ya bagaimana sikap kita? Ya, bagaimana sikap kita? Apakah harus hilang sama sekali rasa cinta kita? Ya, tentunya kan tidak. Ya, kita nasihati, kita tegur dengan cara yang baik tanpa menghilangkan rasa cinta. Intinya adalah di antara adab yang baik dalam pergaulan adalah shafa'ul mahabbah. Ya, rasa cinta yang tulus mencintai lillahi ta'ala, karena Allah. Bukan karena fisiknya, bukan karena harta benda orang ini. Ya, bukan karena hal-hal yang lain berkaitan dengan perkara dunia, tidak. Saya mencintai ini tulus lillahi ta'ala. Karena dia taat kepada Allah. Karena dia beriman. Ya, karena dia tidak banyak bermaksiat sebagaimana manusia pada umumnya. Ya, banyak yang bermaksiat. Dan maksiatnya itu luar biasa. Dosa-dosa besar, bahkan kekufuran. Adapun saudara saya ini ya, berbeda jauh dengan masyarakat pada umumnya. Ya, walaupun ada kekurangan, sehingga saya mencintai saudara saya ini. Demikian juga saudara saya ini, ya, akidahnya manhajnya adalah akidah dan manhaj as-salafus salih, Alkitab wa sunnah. Saya mencintainya lillahi ta'ala. Penulis rahimahullah juga menyebutkan adab tersebut secara singkat penjelasannya. Lalu beliau melanjutkan dengan adab yang berikutnya. Beliau rahimahullah mengatakan wa minha basyashatul wajhi wa lutful lisani wa sa'atul qalbi. Ini sebenarnya gabungan dari beberapa adab, tapi beliau jadikan menjadi satu. Dan di antara adab di dalam pergaulan adalah basyashatul wajhi. Ya, wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri menyenangkan. Wa lutful lisani, dan lisan yang lembut. Ucapan lisan yang lembut, enak didengar. Ya. Wasa'atul qalbi, dan kelapangan hati, hatinya lapang. Ya, tidak sempit, dikit-dikit mungkin tersinggung, dikit-dikit inginnya bertengkar, bertikai, berdebat, tidak, lapang dadanya, lapang hatinya. Wabastul yadi, dan mengulurkan tangannya. Jadi suka memberi atau suka membantu walaupun hanya dengan tenaga. Wa kadhmul ghaidhi, dan menahan amarah. Terkadang ya emosi kita mungkin terpancing sedikit oleh ucapan atau perbuatan saudara kita. Sudah, kadhmul ghaidh, menahan amarah. Dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak dan insyaallah kita semua sudah pernah mendengarkannya, bahkan sering mungkin. Demikian juga kata beliau wa tarkul kibri, dan tidak sombong, tidak kiber. Ya, pengertian kiber juga berulang kali kita dengarkan mungkin ya, insyaallah. Yaitu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sombong, batarul haqqi wa ghamtun nas. Itulah kiber. Al-kiber mencakup dua makna ini. Batarul haqq wa ghamtun nas. Batarul haqq maksudnya radul haqq, menolak kebenaran. Disampaikan kebenaran yang benar seperti ini akhi. Atau dinasihati, ya akhi itu salah, itu yang benar begini, ditolak. Berarti itu sombong kepada al-haq. Yang kedua adalah ghamtun nas. Ghamtun nas yani ihtiqarahum, merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Nah, ini sombong kepada sesama makhluk. Ya, merendahkan orang lain. Merendahkannya itu bagaimana? Ya, mungkin dengan keyakinannya dia merasa lebih baik daripada orang itu, dia lebih tinggi, orang itu rendah. Ya, atau bahkan terucap secara lisan, terfahami darinya makna perendahan. Nah, ini termasuk kiber. Batarul haq, menolak kebenaran, dan ghamtun nas, merendahkan manusia.
Kemudian wa mulazamatul hurmah. Nah, ini juga adabnya, ya, selalu menghargai dan menghormati orang lain, menghargai dan menghormati orang lain. Ya, sebagaimana dirinya sendiri tentunya ingin dihargai dan dihormati, demikian pula hendaknya menghargai dan menghormati orang lain. Dengan ini insyaallah akan, ya, semakin terjaga hubungan persaudaraan, persahabatan dan ukhuwah. Kemudian wa izharul farahi bima ruziqa min ishratihim wa ukhuwatihim. Nah, ini penting juga. Izharul farah, menampakkan kegembiraan karena Allah telah memberikan anugerah persahabatan dan persaudaraan dengan mereka. Alhamdulillah, saya senang sekali, ya, bisa bersahabat dengan antum semua, tidak hanya mengenal, ya, bahkan dekat, ya, dan semisalnya. Ungkapkan rasa kegembiraan, ya, karena telah bersaudara, bersahabat, bergaul dengan ikhwan-ikhwan kita semua. Ungkapkan kegembiraan. Ya, jangan seolah mau kenal mau tidak, mau bersahabat mau tidak sama saja. Ya. Kemudian beliau rahimahullah juga menyebutkan adab yang lain. Ini adab yang penting. Ya, nampaknya memang agak sulit untuk diterapkan, ya, secara keumuman, ya. Beliau mengatakan wa minha alla yashaba illa aliman au aqilan faqihan haliman. Ya. Dan di antara adabnya pula adalah, ya, tidak berteman, bersahabat kecuali seorang yang berilmu, orang yang berilmu. Jadi memang teman pergaulannya adalah itu, berilmu. Atau setidaknya aqilan faqihan haliman, setidaknya orang yang berakal cerdas dan penyabar, ya, penyantun. Ya, sebab bisa jadi seseorang ilmunya tidak begitu luas, tetapi kedewasaannya, pola pikirnya bagus, ya, sehingga akan sangat membantu kita. Ya, pola pikirnya, kedewasaannya, ya, kecerdasannya, sehingga bisa memberikan nasihat yang baik kepada kita, saran masukan, dan bisa membawa kita kepada hal-hal yang baik. Terlebih kalau memang berilmu dan ilmunya bermanfaat, ya, sering memberikan nasihat dengan ilmunya, maka ini lebih baik lagi. Ya, sebab teman kita yang seperti ini, ya, akan membawa sangat jelas, membawa kita untuk istiqamah biiznillah. Nah, ini sulit dalam arti, ya, kita kan mestinya ketemu saudara kita kan bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Ya, maka sikapilah mereka semua dengan baik, saudara kita. Hanya saja terkait mana di antara mereka yang paling kita dekatkan, ya, ya, tentunya adalah orang tadi yang berilmu atau setidaknya aqil, faqih, halim, orang yang berakal, ya, pandai memahami, demikian juga orang yang penyantun, dewasa, baik. Nah, ini yang paling kita dekatkan. Adapun yang lain, ya, jangan direndahkan. Itu semuanya saudara-saudara kita. Ya, membutuhkan ukhuwah semuanya dalam rangka keistiqomahan. Nah, beliau rahimahullah menyebutkan dalilnya. Ya. Dalilnya adalah sebuah hadis, min sa'adatil mar'i an yakuna ikhwanuhu salihin. Di antara keberuntungan seseorang adalah ketika saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang berilmu dan ilmunya bermanfaat, atau saleh, ya, cerdas, dewasa, dan taat beragama. Nah, ini, ya, hadis Nabi SAW, ya, hanya saja diriwayatkan dari beliau, hanya saja dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun di sana ada hadis yang serupa dengan itu, ya, yang serupa dengan itu, yaitu sabda Nabi SAW, arba' minas sa'adah. Ada 4 perkara yang termasuk keberuntungan seseorang. Al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Wal maskanul wasi', ya, tempat tinggal yang lapang. Perhatikan, lapang, bukan megah. Kalau megah disuruh,
Ya, tidak mesti baik. Kemudian yang ketiga adalah al-jarus salih, tetangga yang baik, tetangga yang salih. Ya, dan yang keempat adalah al-markabul hani. Tunggangan kendaraan yang nyaman. Ini terkait dengan perkara-perkara duniawi. Hanya saja ya bermanfaat, beruntung. Nah, yang dimaksud di dalam hadis ini yang mirip dengan hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah adalah al-jarus salih. Di antara keberuntungan seseorang adalah ketika memiliki tetangga yang salih. Ya. Kalau belum bisa bagaimana ini, tetangganya masih awam-awam, ya semampunya. Ya setidaknya menjalin hubungan baik dengan saudara-saudaranya yang saleh walaupun tidak bertetangga rumahnya. Rumahnya tidak ya berdekatan. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan adab yang lain. Ya kita menyebutkan simpel-simpel, ya kita mengulas secara sederhana karena memang sangat banyak. Yang penting mudah-mudahan terfahami, bisa diterapkan, dan apa yang dimaukan oleh penulis rahimahullah dapat kita tangkap dan kita cerna dengan baik, mudah-mudahan. Kemudian adab yang berikutnya, beliau rahimahullah mengatakan, wa minha salamatu qalbihi lil ikhwan. Di antara adab yang baik di dalam ukhuwah dan muasyarah pergaulan dengan sesama adalah salamatu qalbihi lil ikhwan. Ya, hatinya bersih di dalam berinteraksi dengan sesama ikhwan. Ya, yakni tidak menyimpan penyakit-penyakit qalbu terhadap saudaranya. Hatinya terbebas dari penyakit-penyakit qalbu terhadap saudaranya. Ya, tidak ada dendam, ya, tidak ada kebencian, ya, tidak ada hasad, ya, dan lain sebagainya. Bersih. Wan nasihatu lahum, dan tulus memberikan masukan, nasihat untuk mereka. Ya, bisa kita pahami bersama yang dinamakan dengan nasihat dengan pengertiannya yang luas itu adalah iradatul khair lil ghair. Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ya, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ini pengertian nasihat yang luas. Hanya saja seringkali kita maknakan nasihat itu berarti ditegur, salah ditegur, nasihati. Tidak hanya itu bagian dari nush, bagian dari nasihat dengan pengertian yang luas. Ya, nasihat dengan pengertian yang luas seperti yang diterangkan oleh para ulama adalah tadi iradatul khair, menginginkan kebaikan lil ghair, untuk orang lain. Ya, saya pengen orang ini baik. Ya, saya ingin orang ini mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, dalam urusan agamanya, di dalam urusan duniawinya. Ya, sehingga saya berupaya membantunya. Nah, itu termasuk nasihat, tulus, ketulusan menginginkan kebaikan untuk orang lain. Itu nasihat. Nasihat itu bukan semata-mata salah tegur nasihat, apalagi dengan kata-kata yang selalu kasar, ya, atau keras, ya, atau menyinggung, menyakitkan, itu nggak mesti, ya, tidak mesti. Intinya adalah bagaimana saudara kita ini mendapatkan kebaikan. Demikian pula sebaliknya kata beliau, wa qabuluha minhum. Di samping tulus memberikan nasihat kepada orang lain, ya, demikian juga menerima saran, arahan, masukan dan nasihat, ya, dari orang lain. Jangan cuma maunya memberikan saran, masukan atau teguran, nasihat ketika ada yang salah. Jangan cuma mau beri, tapi juga mau menerima. Ya, ahlan wa sahlan, jazakallah khair, ya, atas masukannya, atas nasihatnya, tegurannya dan seterusnya. Walaupun terkadang menyakitkan. Ya, ini memang butuh perjuangan. Ya. Kemudian penulis rahimahullah juga menyebutkan adab yang lain, yaitu alla ya'idahum wa yukhalifahum fa innahu nifaq. Ya, di antara adab di dalam pergaulan adalah jangan sampai memberikan janji kepada mereka kemudian
mengingkarinya, melanggar janji, mengingkari janji, tidak memenuhi janji. Jangan sampai memberikan janji, menjanjikan ini dan itu, ya, kemudian apa? Melanggar janji, menyalahi janjinya. Karena kata beliau, fa innahu nifaq. Karena itu adalah ya sifat kemunafikan. Seperti di dalam hadis yang masyhur yang dinukilkan pula oleh beliau rahimahullah di sini, ya, tentang tanda orang munafik, ya. Alamatul munafiqi salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda seorang munafik itu ada 3. Ya. Disebut ini tanda seorang munafik karena semestinya, ya, hanya ada pada orang munafik. Mestinya orang mukmin tidak bersifat dengannya, tapi terkadang masih ada. Ya, tanda seorang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Idza haddatsa, ketika berbicara bohong. Wa idza wa'ada, nah ini yang dimaksud di dalam hadis ini, wa idza wa'ada, dan ketika berjanji akhlaf, dia melanggar janjinya, tidak memenuhi janjinya. Wa idza tumina khan, dan apabila dipercaya, diberi amanah, dia justru berkhianat. Nah, intinya adalah yang dimaukan di dalam poin ini, jangan sampai memberikan janji kepada saudaranya, ya, ikhwan, kemudian melanggar janji tersebut, karena itu termasuk sifat munafik. Nah, beliau rahimahullah menyebutkan sebuah faedah terkait dengan melanggar janji. Ya, beliau menukilkan faedah ini dari al-imam yang masyhur, yaitu al-imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya, al-imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyebutkan efek buruk yang sangat besar apabila kita berjanji kemudian mengingkari, melanggarnya, tidak menepatinya. Al-imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, la ta'id akhaka wa tukhlifahu. Janganlah engkau memberi janji kepada saudaramu, la ta'id akhaka wa tukhlifahu. Bersamaan dengan itu kamu melanggarnya, mengingkarinya, tidak menepatinya. Fata'udal mahabbatu bughdatan atau bughdatan. Sehingga rasa cinta yang ada antara kamu dengannya berubah menjadi bughdhah atau bughdhah, kebencian. Sehingga rasa cinta di antara kamu berdua, kalian berdua akan berubah menjadi rasa saling benci. Nah ini efek buruk. Oleh karena itulah beliau menyebutkan ini, ya, di antara adab-adab di dalam apa? Al-'ishrah, ya, as-suhbah, al-ukhuwah, adab-adab dalam bergaul, ya, di dalam bersahabat, berteman, di dalam saling bersaudara, ya, termasuk terutama apa? Di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, usahakan, ya, jangan sampai menyelisih janji. Jangan sampai. Karena efek buruknya kata al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah adalah fata'udal mahabbatu billah. Karena rasa cinta itu akan berubah menjadi rasa benci. Ya, na'udzubillah. Nah, kalau sudah saling benci bagaimana? Hatinya saling membelakangi. Hatinya tidak saling menghadap, ya. Akan diikuti dengan fisik. Fisiknya akan saling menjauh. Ya. Apalagi kalau mau saling bantu-membantu alal birri wat taqwa, ya, akan sulit karena hatinya sudah saling membenci. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan adab yang lain. Ya. Adab yang lain ini juga penting, namun sebuah faedah yang mungkin jarang kita dengarkan. Ya. Beliau mengatakan wa minha suhbatu man yustahya minhu. Dan di antara adab di dalam pergaulan adalah tetap bergaul, tetap berinteraksi, bersahabat dengan orang yang kita malu kepadanya. Kita malu, ya, rikuh, pekewuh mungkin, ya, katakan begitu. Tetap bergaul,
tetap bersahabat dengan orang yang kita malu kepadanya. Tujuannya apa? Kan umumnya orang nyari teman itu ya yang cocok, yang bisa ya sedikit belak-belakan gitu untuk menghibur. Ya, itu mungkin bagus. Secara umum bagus selama itu ya secukupnya, tidak kebablasan sampai pada perkara yang diharamkan. Ya, mencari teman yang cocok tadi. Namun, di antara adab yang baik dalam pergaulan adalah tetap menjaga persahabatan, pergaulan, interaksi dengan orang yang kita justru malu kepadanya. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Liyazjurahu dzalika 'anil mukhalafat. Agar persahabatan, pergaulan itu ya mencegahnya dari berbagai pelanggaran syariat, kesalahan, karena kita akan semakin terlatih, ya, akan semakin terlatih untuk meninggalkan pelanggaran-pelanggaran syariat. Kenapa? Karena teman kita ini, ya kita malu kepadanya. Walaupun semestinya meninggalkan maksiat, meninggalkan pelanggaran syariat itu ya lillahi ta'ala. Namun, namanya manusia memang butuh pelatihan, tadrib, ya, tamrin, pembiasaan. Nah, di antara bentuk pembiasaan untuk meninggalkan maksiat adalah ini. Dengan memilih teman yang kita ya malu kepadanya, ya rikuh, sehingga kita akan mengambil banyak manfaat dengan persahabatan itu. Jangan cuma memilih teman yang ya enak, yang dianggap cocok, bisa sedikit belak-belakan, jangan itu. Jangan cuma itu. Ya, kita memiliki teman kok rikuh ya sama dia, soalnya dia masya Allah orangnya begini, malulah. Tidak apa-apa, justru baik. Kita akan mendapatkan banyak manfaat. Karakter kita mungkin akan semakin baik, ya, perilaku kita akan semakin baik, etika kita, adab kita, ya, tidak masalah, bagus, ya. Nah, beliau rahimahullah menukilkan perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahkan hal yang demikian. Tetap berteman, tetap menjalin persahabatan dan pergaulan dengan orang yang kita malu kepadanya. Beliau radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, mengatakan ahyul haya'a bimujalasati man yustahya minhu. Hidupkanlah rasa malu kalian, ahyul haya, hidupkanlah rasa malu kalian dengan cara duduk bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang kalian malu kepada mereka. Ya. Kalian malu kepada mereka, itu ketika bergaul dengan mereka akan semakin tumbuh rasa malu kita. Semakin terbiasa untuk memiliki rasa malu. Tapi kalau bersahabatnya, bertemannya dengan orang-orang yang suka belak-belakan, apalagi yang gak baik, itu justru akan apa? Apa namanya? Semakin apa? Khawatirnya memutus urat malu gitu. Ya. Ya seperti itulah, mengikis rasa malu kita terbiasa. Terbiasa dengan orang-orang yang gak punya malu atau kurang rasa malunya, justru membuat kita ikut berkurang rasa malunya dan terkikis. Sampai akhirnya kita lupa dengan yang namanya sifat malu. Bisa jadi. Ya namanya terbiasa, bagaimana lagi. Sampai akhirnya kita bertemu dengan orang yang semestinya kita segani, kita hormati, lupa etika. Karena kebiasaan dengan ya, mereka yang kurang baik. Karena rasa malu kita sudah terkikis. Tapi kalau kita biasa dengan orang-orang yang kita malu kepada mereka, kita akan tumbuh rasa malunya. Walaupun dengan orang yang sepantaran dengan kita, atau yang berada di bawah kita, kita sudah terbiasa untuk memiliki rasa malu. Sudah terpupuk rasa malunya hidup. Ya, kenapa? Karena bergaulnya dengan orang-orang itu, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Ya, sehingga dia tahu adab. Ya, sehingga tahu adab. Walaupun berikutnya di kemudian hari ketemu dengan teman-teman yang sepantaran atau bahkan di bawahnya, ya dia tidak akan ya sembarangan di dalam berbicara dan sembarangan di dalam berbuat karena sudah terbiasa dengan rasa malu. Sangat bagus. Al-haya syu'batun minal iman. Seperti tadi. Rasa malu bagian dari keimanan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan demikian, ahyul haya'a bimujalasati man yustahya minhu. Hidupkanlah sifat malu kalian, rasa malu kalian dengan bersahabat, bergaul
bersama orang-orang yang kalian malu kepadanya. Demikian pula, ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan hal yang serupa. Seperti yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah, bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, sekaligus menjelaskan efek buruk, ya, selalu menjauh untuk bersahabat dan bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang kita malu kepadanya. Selalu menjauh. Yang dipilih selalu orang-orang yang, ya, kita bisa belak-belakan lah. Nah, ini efek buruknya bagaimana? Ketemu orang yang mungkin dianggap soleh atau dianggap berilmu, malulah, menjauh. Ya, tidak mau mencoba berinteraksi. Terus-menerus seperti itu, interaksinya hanya bersama orang-orang yang, ya, mohon maaf, yang kurang rasa malunya tadi. Ya, akhirnya kita sendiri juga ikut kurang rasa malu. Efeknya sangat buruk. Kata Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan efeknya, ma auqa'ani fi baliyatin illa suhbatu man la ahtajimu. Ma auqa'ani fi baliyah. Ya, tidak ada yang menjerumuskanku ke dalam petaka, ya, baliyah, petaka, bala, kecuali suhbatu, persahabatan, pertemanan dengan orang-orang yang man la ahtashimu, aku tidak merasa malu kepadanya. Bersahabat, selalu bergaul dan berinteraksi dengan orang yang saya itu tidak malu kepadanya. Yang saya itu bisa belak-belakan terus. Milih teman ini yang kita bisa belak-belakan, yang itu juga milih yang saya bisa belak-belakan. Gak pernah berinteraksi dengan orang yang kita itu malu kepadanya. Ya, yang seperti ini justru menjerumuskan seseorang ke dalam baliyah, petaka, kata Imam Ahmad rahimahullah. Ma'auqa'ani fi baliyah, tidak ada yang menjerumuskanku, menjatuhkanku ke dalam petaka, ya, petaka, malapetaka, musibah terkait agama, kecuali karena bersahabat, berteman dengan orang yang aku tidak merasa malu kepadanya. Ya, ini bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan orang yang tadi yang cocok, tidak. Ya, tapi, ya, jangan sampai kita berteman dengan orang yang, ya, kita itu terdorong untuk terlalu belak-belakan. Ya, demikian juga jangan sampai kita meninggalkan, selalu menghindar untuk berinteraksi dengan orang-orang yang kita malu kepadanya, riku, pekewo, kita segani. Jangan selalu menghindar. Jangan selalu menghindar, karena itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Itu akan menumbuhkan rasa malu kita. Kita terbiasa dengan rasa malu, dengan etika, adab yang baik, jangan malulah, antum maju sana, ya, antum maju yang ketemu itu, ya, malu, ya, selalu menghindar, ya, dan lain sebagainya. Jangan datang dengan baik-baik, ya, salam dengan baik dan seterusnya, menyampaikan, ya, dan seterusnya. Intinya insya Allah akan mendapatkan manfaat yang banyak, ya, dan itu terbukti sangat bermanfaat. Insya Allah bagi sebagian kita adab ini sangat nyata manfaatnya, karena sudah berulang kali mengalami, ya, ketika bertemu dengan fulan dan fulan, ya, apalagi orang yang berwibawa, apalagi orang yang memang berilmu tinggi dan seterusnya, memang banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari pertemuan itu, dari interaksi dan pergaulan itu luar biasa. Ya, belajar. Jadi belajar tidak hanya di mana? Tidak hanya di majelis-majelis ta'lim. Ya, mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari. Semoga beberapa poin adab ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita terapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.